gula kebanyakan masuk ke dalam sel, lama-lama gulanya penuh di dalam sel kayak begini. Tuh. Ya. Lama-lama gulanya masuk ke dalam sel jadi begini. Kebanyakan gula di dalam sel. Ini jadi sesak Bapak Ibu. Di dalam sel banyak gula begini jadi sesak dalam selnya. Kalau ini sel udah sesak begini Bapak Ibu, dimasukin gula lagi, orangnya nggak mau berubah gaya hidupnya, bodoh amat sama hidupnya ya kan? Dimasukin lagi gula ke dalam sel, lama-lama ini selnya bisa mati kejempet gula. Ya, sel ini bisa mati Bapak Ibu, kejempet gula di dalam sel. Jadi sesek banget di dalam sel Bapak Ibu ya. Bisa mati kejempet. Kalau sudah mati kejempet sel Bapak Ibu, terus selnya jadi busuk, lalu infeksi, lalu bikin Bapak Ibu meninggal. Ya, contohnya sel kebanyakan gula terus mati terus jadi busuk. Contohnya dok, contohnya bagi Bapak Ibu yang ngelihat di rumah sakit itu ada orang kena diabetes, kakinya busuk. Nah, itu dia contoh selnya kebanyakan gula, selnya mati lalu busuk. Namanya gangren. Ya, itu kalau infeksi kemana-mana orangnya bisa meninggal. Namanya sepsis. Makanya bagi Bapak Ibu yang kena gangren di rumah sakit itu di rumah sakit itu Pak dokternya itu mengamputasi kakinya supaya infeksinya nggak menyebar kemana-mana. Ya, itu dia namanya ya. Jadi Bapak Ibu itu adalah Akibatnya jika sel kita ini Bapak Ibu, jika sel kita ini kebanyakan gula masuk, selnya bisa mati, selnya bisa busuk, lalu busuk bikin infeksi, infeksi bikin Bapak Ibu meninggal. Oke? Nah, sel ini Bapak Ibu pada saat banyak gula seperti ini tidak mau mati. Ya, sel ini tidak mau mati. Bagaimana cara sel ini tidak mau mati? Dia harus beradaptasi. Sel ini harus beradaptasi supaya nggak mati. Bagaimana caranya dok? Sel ini udah kebanyakan gula, tidak mau mati, harus beradaptasi. Gimana caranya? Caranya adalah sel ini merubah reseptor insulinnya ini Bapak Ibu. Merubah reseptor insulinnya. Sel ini harus merubah reseptor insulinnya supaya gula nggak masuk ke dalam sel. Ya, itu dia Bu. Ya, jadi sel ini harus beradaptasi dengan cara merubah reseptor insulinnya supaya gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Caranya gimana Bu? Caranya begini. Nih dia. Oh, ya. Tapi perhatikan ya, ini reseptor insulinnya sudah berubah. Reseptor insulinnya sudah berubah, Bapak Ibu. Ya, reseptor berubah kayak begini, Bu. Reseptor insulinnya, ini insulin sama reseptor insulin tidak pas. Tidak pas, Bu. Sehingga apa? Sehingga gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Ini namanya proses ini merubah reseptor insulin supaya tidak pas sama insulin, supaya gula nggak bisa masuk ke dalam sel. Nama prosesnya adalah resistensi insulin. Nama prosesnya adalah resistensi insulin. Ini adalah proses sel beradaptasi, merubah reseptor insulinnya supaya gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Karena kalau ada insulin nempel di reseptor insulin, tidak pas lagi. Lobang kunci sama kuncinya beda. Kuncinya sama lobang kunci beda kan, beda bentuk kan. Jadi gula nggak bisa masuk ke dalam sel. Ini adalah mekanisme bertahan tubuh supaya menyelamatkan Bapak Ibu tidak kena mati selnya. Sangat pinter ciptaan Tuhan Bapak Ibu. Tubuh kita ini pinter ciptaan Tuhan Bu.
Ya, dia beradaptasi gara-gara Bapak Ibu kebanyakan makan gula. Oke, namanya resistensi insulin. Proses resistensi insulin ini sudah terjadi 10 tahun sebelum Bapak Ibu kena diabetes. Jadi Bapak Ibu yang gula darahnya masih normal, jangan bangga dulu. Pak dokter, saya kemarin MCU, gula darah saya normal. Jangan bangga dulu Pak, dicek dulu. Jangan-jangan Bapak Ibu sudah ada resistensi insulin. Ya, ke Bapak Ibu. Nah lanjut. Kalau sudah begini Bapak Ibu, akibatnya apa? Kalau sudah begini, ini gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Orangnya makan gula terus yang banyak. Akibatnya apa? Gula di luar sel tambah banyak Bapak Ibu. Gula di luar sel tambah banyak kayak begini. Tuh ya. Gula di luar sel tambah banyak dong. Kenapa tambah banyak? Karena gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi begini tuh. Tuh ya. Gulanya tambah banyak di luar sel karena nggak bisa masuk ke dalam sel. Sudah terjadi resistensi insulin. Kalau udah begini Bapak Ibu, kalau udah begini, otak ngomong sama pankreas. Woi pankreas, pankreas lu gimana ceritanya pankreas? Ini gula kebanyakan pankreas di tubuh kita. Gula kebanyakan bahaya pankreas. Tolong bantuannya dong, lu keluarin lagi insulin yang banyak. Tolong bantuannya keluarin insulin yang banyak. Tujuannya supaya gula ini turun. Turun kemana gulanya? Masuk ke dalam sel. Tujuannya itu. Ya. Akhirnya gimana? Pankreas nurutin kata otak. Oke siap laksanakan. Akan aneh keluarkan insulin yang banyak. Akan dikeluarkan insulin yang banyak Bapak Ibu. Ini dia insulin ya. Jadi begini Bu, jadi begini. Nah, tuh jadi begitu. Ya, insulinnya banyak dikeluarkan oleh pankreas, tujuannya adalah buat masukin gula ke dalam sel. Tapi tidak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Karena sudah terjadi resistensi insulin. Jadi mau insulinnya banyak seberapapun tidak bisa menurunkan gula darah. Gula tubuh tidak bisa turun. Kenapa? Resistensi insulin. Ini adalah orang kena diabetes tipe 2. Kadar gulanya banyak, kadar insulinnya juga banyak. Ini adalah diabetes tipe 2. Orang yang kena diabetes tipe 2 Bapak Ibu, ini kadar insulinnya ini yang kuning-kuning ini bisa 5 kali lebih banyak dari orang normal. Ya. Kenapa? Pankreasnya kerja paksa 24 jam. Setiap hari pankreas itu bekerja paksa ngeluarin insulin. Tapi nggak ngaruh. Ya. Kalau udah begini Bapak Ibu, lama-lama pankreasnya bisa rusak. Pankreasnya rusak. Kenapa pankreas bisa rusak Pak Dokter? Karena pankreasnya 24 jam kerja paksa ngeluarin insulin. Coba. Lama-lama pankreasnya rusak. Kalau pankreas rusak Bapak Ibu, tidak lagi ada insulin keluar. Namanya diabetes tipe 1. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kena diabetes tipe 2, lalu tiba-tiba jadi diabetes tipe 1, salah sendiri. Berarti ini orang adalah tidak peduli sama tubuhnya. Bodoh amat. Ya. Kalau udah pankreas rusak Bapak Ibu, tidak ada toko pankreas di mall. Tidak ada. Toko pankreas di mall. Pilih model pankreas mana? Tidak ada Bu. Pankreas cuma ada satu. Jangan sampai rusak. Dokter awet muda bikin live kayak begini 1 tahun 4 bulan Bu. Edukasi begini. Memohon ke orang Indonesia supaya jangan ngerusakin pankreas. Ya. Oke. Nah sekarang dok solusinya gimana? Gampang Bu. Ibu udah begini nih. Gampang Pak. Ibu sudah kena diabetes tipe 2 kayak begini. Normalin lagi gimana? 2 tahap. Tahap yang pertama, gula di dalam dihabisin. Tahap kedua, gula di luar dihabisin. Jadi kayak begini nanti. Tuh.
Ya, gula di dalam habis, di luar habis. Ini sel perlu makan gula kan, sel ini kan? Sel ini perlu makan gula. Terus gimana dong? Sel ini akan beradaptasi lagi, Bapak Ibu. Beradaptasi merubah reseptor insulinnya. Ini lagi live, oi. Bukan lagi mau main, oi. Apalah ini? Nanti udah dibilang live nanti mainnya nanti ya. Mau main aja ini. Oi. Gio ini. Ya, jadi sel ini beradaptasi kembali jadi normal kayak begini. Normal kayak begini lagi tuh ya. Normal lagi selnya. Berapa lama dok ini jadi begini? 6 bulan minimal. 6 bulan minimal. Ya. Oke. Proses terjadinya diabetes Bapak Ibu udah tahu sekarang. Gampang, Bu. Jadi diabetes tipe 2 itu, Bu, bukan keturunan. Diabetes tipe 2 itu bukan keturunan, bukan genetik. Bukan. Diabetes tipe 2 itu keturunan kebiasaan. Bapak Ibu makan nasi uduk pagi-pagi. Kenapa bisa begitu? Bapak emak saya waktu di desa saya lihat pagi-pagi makan nasi uduk. Berarti saya sudah kebiasaan makan nasi uduk pagi-pagi. Udah beda dunia, Bu. Bapak Ibu makan nasi uduk pagi-pagi zaman dulu itu karena mau nyangkul di sawah. Mau nyangkul di sawah pakai tenaga, Bapak Ibu pakai tenaga kan? Iya kan? Ibunya ngangkutin padinya, ngangkutin pupuknya ibunya. Bapaknya nyangkul di sawah. Itu kan perlu tenaga, Bu. Perlu makan nasi yang banyak, betul. Zaman dulu. Bapak Ibu zaman sekarang masih nyangkul. Jadi itu adalah keturunan kebiasaan, Bu. Tidak cocok gaya hidup Bapak Ibu sama makanan Bapak Ibu dimakan. Ya, orang zaman sekarang Bapak Ibu itu tidak cocok makan nasi uduk pagi-pagi, nggak cocok. Kalau dulu masih zaman perang gitu kan. Ya kan, jalan kaki ke sekolah nih, mau sekolah jalan kaki 20 kilo. Itu perlu makan, Bu, betul. Lah ibu, mau bapak pagi-pagi perlu makan nasi. Ya jadi beda dunia, Bu. Zaman dulu makan nasi pagi-pagi betul. Zaman sekarang udah salah, Bu. Ya, makanya zaman dulu itu tidak perlu suplemen. Zaman dulu itu tidak perlu suplemen. Zaman sekarang wajib suplemen. Kenapa? Otaknya mikir terus, Bu, setiap detik. Zaman sekarang. Zaman dulu enggak kan? Habis nyangkul di sawah kan, capek kan? Tidur di depan denger radio. Terus tidur, ya kan? Besok pagi bangun lagi, nyangkul lagi. Habis dari sawah capek nih, denger di depan, tiduran lagi, denger radio lagi, tidur, ya kan? Nggak ada aktivitas otaknya, Bu, zaman dulu. Zaman sekarang, scroll TikTok setiap detik. Scroll lagi detik, takut. Scroll lagi dikit, mikir, ini perlu ketawa apa nangis ya? Ketawa nangis ya? Oh, ketawa aja lah. Scroll lagi. Gitu, Bu. Jadi otaknya kebanyakan mikir berarti perlu mikromineral. Perlu mineral yang banyak, Bu, zaman sekarang. Makanya perlu suplemen. Zaman sekarang. Zaman dulu nggak perlu, Bu. Betul, zaman dulu mah nggak perlu. Kerjanya nyangkul. Iya, Bapak Ibu. Jadi, kalau ada orang yang bilang bahwa kita tidak perlu suplementasi, coba dilihat, Bu, rambutnya. Jangan-jangan udah putih semua. Orang zaman dulu berarti. Ilmunya ketinggalan zaman. Ya. Oke, jadi itu dia, Bu. Jadi diabetes tipe 2 itu adalah keturunan kebiasaan, bukan keturunan genetik. Tidak ada, Bu, non genetik. Oke, Bapak Ibu, jadi itu dia. Oke, next kita akan masuk yang kedua. Yang tahap kedua, yaitu bab kedua adalah tesnya apa?
Tesnya untuk Bapak Ibu tahu apakah Bapak Ibu calon kena diabetes 10 tahun kemudian ada tesnya. Nama tesnya adalah HOMA-IR. HOMA-IR. Ya, HOMA-IR itu adalah tes untuk mengetahui apakah Bapak Ibu ada resistensi insulin. Ya, ini kan terjadi 10 sampai 15 tahun sebelum Bapak Ibu kena diabetes. Ya, jadi Bapak Ibu silakan tes di laboratorium namanya HOMA-IR. Silakan dicek. Itu kadar normalnya adalah di bawah 1, kadar normal di bawah 1. Kalau Bapak Ibu kadar HOMA-IR-nya 1 sampai 3, udah ada resistensi insulin yang banyak. Siap-siap kena diabetes. Siap-siap kena diabetes kalau HOMA-IR Bapak Ibu antara 1 sampai 3. Kalau di atas 3 udah kena diabetes. Ya. Ada Bu tesnya, ya kan? Bapak Ibu belum dengar kan? Belum pernah dengar kan? Makanya nongkrongnya di sini, Bu, biar dapat ilmu banyak. Kemudian tes lainnya adalah tes gula darah biasa, gula darah puasa, gula darah sewaktu, HbA1c dan lain-lain. Insulin puasa dan lain-lain ya. Oke, itu mah laboratorium umum, udah tahu semua Bapak Ibu. Tapi kalau HOMA-IR baru tahu sekarang kan, ya kan? Oke. Bapak Ibu, kita next adalah ke protokol diabetes dokter awet muda. Yang menormalkan lagi diabetes tipe 2 dijamin. Bapak Ibu, kita masuk ke protokolnya ya. Tolong didengarkan Bapak Ibu. Tolong kupingnya dipasang Bapak Ibu yang baru masuk, tolong dengarkan ini yang baru masuk. Jangan ditanya-tanya. Kalau mau nanya nanti ada sesi pertanyaan. Nggak perlu ditanya-tanya Bapak Ibu. Nggak perlu. Saya nggak lihat pertanyaannya kan. Saya lagi menerangkan, Ibu tanya. Aneh. Ibu mending tap-tap layarnya aja. Sama di pertanyaan ada di pertanyaan Bu. Tenang aja Bu, tenang ya. Kita masuk ke protokol diabetes dokter awet muda. Yang pertama, protokolnya. Protokol diabetes dokter awet muda yang pertama adalah tidak makan atau minum manis lagi. Kupingnya ingat dipasang Bapak Ibu ya. Kupingnya dipasang. Semua makanan atau minuman yang di lidah manis tidak dimakan atau minum lagi. Gampang. Ya. Nomor 2. Protokol diabetes nomor 2 adalah tidak makan tepung lagi. Tidak makan tepung lagi. Semua makanan yang bahan dasarnya tepung apapun, pokoknya dia tepung dasarnya, oke? Tidak dimakan lagi. Bapak Ibu, coba tolong spill makanan apa aja yang bahan dasarnya tepung. Tolong spill Bapak Ibu makan apa aja? Cake, roti, donat, apalagi Bu? Pempek, gorengan, mie instan, bolu, martabak, bakwan, kerupuk, mie instan, brownies, apalagi Bapak Ibu? Apalagi? Ayo. Perkedel, betul. Apalagi onde-onde, ya kan? Somai, apalagi Bapak Ibu? Pisang goreng. Apalagi pizza, nggak ada yang ngomong pizza nih. Apalagi pizza ditepung Bu. Pizza. Apalagi kue lapis, jajanan pasar itu semua tepung semua. Ya, Bapak Ibu, ini burger ya termasuk, croissant termasuk, spaghetti juga nggak boleh. Ya, bagi cilok seblak juga sama. Jadi ini semua makanan berbahan dasar tepung tidak boleh dimakan lagi. Ya, ada yang nanya tepung beras boleh nggak? Ini berarti kupingnya dipasang. Bapak Ibu yang nanya tepung beras boleh apa enggak, berarti kupingnya ketinggalan di jemuran Bu. Tolong kupingnya diambil dulu ya Bu. Mungkin tadi pagi kupingnya dicuci kan, jadi ketinggalan di jemuran ya kan. Jadi tolong diambil kupingnya di jemuran itu, tempel dulu Bu. Tempel di sini kupingnya, biar denger Bu. Tidak makan tepung lagi. Ditanya tepung beras boleh apa enggak?
Berarti kupingnya nggak dipasang ya Bu? Masya Allah. Sing sabar ya Pak Dokter ya. Kenapa Pak Dokter? Kenapa orang kena diabetes tidak boleh makan tepung? Why? Kalau makan gula masih boleh lah, masuk akal. Karena manis itu kan ada gulanya, jadi tidak boleh makan manis. Masuk akal, karena lagi diabetes. Tepung apa hubungannya? Tepung kan nggak manis. Betul, tepung tidak manis. Tapi tepung itu menaikkan kadar gula darah. Sama aja makan manis. Tidak boleh. Walaupun rasanya nggak manis. Dia bisa menaikkan gula darah. Tidak boleh dimakan. Ya, lagi kena diabetes kan, tidak boleh dulu. Oke, itu dia alasannya. Oke, nomor 3. Protokol diabetes nomor 3 adalah olahraga otot. Olahraga otot, Bapak Ibu. Kenapa dok? Orang kena diabetes kok disuruh olahraga otot? Why? Menurut ilmu anti-aging medicine Bapak Ibu, itu saya sekolah anti-aging medicine di Bali tahun 2011. Itu menurut keilmuan anti-aging medicine, itu cuma ada 2 macam olahraga. Yang pertama olahraga jantung, yang kedua olahraga otot. Olahraga jantung ada 3. Berarti olahraga awet muda cuma ada 4. Cuma ada 4 olahraga awet muda menurut keilmuan anti-aging medicine di Bali. Ya, universitas yang menyelenggarakan master degree anti-aging medicine pertama di dunia adalah di Bali, Universitas Udayana. Ya, sama Profesor Wimpi kepalanya dengan kakaknya Profesor Alex Pangkahila. Profesor Wimpi Pangkahila dan Profesor Alex Pangkahila di Bali. Waktu saya belajar tahun 2011, itu cuma ada 4 olahraga awet muda. 1 olahraganya yaitu jogging. 2 olahraganya sepeda statis, sepeda yang diem aja. 3 olahraganya berenang. Yang keempat olahraga otot, angkat beban. Cuma ada 4. Yang lain bukan olahraga awet muda. Apalagi olahraga sepeda jalanan, itu olahraga daftar masuk UGD. Tabrak mobil kan, gigi copot kan, masuk UGD. Ya, jadi Bapak Ibu kita mau olahraga kan bukan mau ketabrak mobil kan? Oke, jadi Bapak Ibu cuma ada 4 olahraga awet muda. Nah, khusus buat orang kena diabetes, olahraganya bukan olahraga jantung yang 3 ini, bukan. Olahraganya adalah olahraga otot. Wajib setiap hari. Why? Kenapa Pak Dokter? Kenapa orang kena diabetes wajib olahraga otot angkat beban? Why? Ini dia alasannya. Kalau Bapak Ibu olahraga jantung, jogging, sepeda statis, berenang, ini tenaganya, gula di dalam sel ini dipakai bikin tenaga olahraga pada saat olahraga saja. Contohnya dok, contoh ibu misalnya jogging ya kan. Ibu bapak jogging kan? Jogging. Olahraga jantung awet muda katanya jogging. Oh jogging, saya mau jogging. Jogging. Jogging let's say 2 jam. Jogging hanya 2 jam ya. Oke. Jogging 2 jam. Oke. Ini gulanya dipakai tenaga jogging cuma 2 jam. Lalu 22 jam lagi gulanya nggak dipakai lagi buat bikin tenaga. 1 hari kan 24 jam kan? Bapak Ibu olahraga 2 jam. 22 jamnya ini gulanya nggak dipakai buat tenaga, nggak dipakai. Itu kalau olahraga jantung. Kalau Bapak Ibu olahraga otot berbeda. Ya, contohnya Ibu olahraga otot berapa lama? Misalnya maksimal sejam. Olahraga otot 1 jam kan? Oke, 1 jam olahraga otot. 1 jam ini gula dipakai buat angkat beban olahraga otot. 23 jam kemudian ini gula tetap dipakai buat
perbaikan otot. Nah, itu dia bedanya Bapak Ibu. Itu dia bedanya olahraga jantung sama olahraga otot. Kalau olahraga jantung ini dipakai tenaga, gula di dalam sini dipakai tenaga cuma saat olahraga saja. Bapak Ibu tidur ini gulanya nggak dipakai lagi. Kalau Bapak Ibu olahraga otot, pada saat olahraga otot ini dipakai gulanya buat angkat bebannya. Kemudian pada saat Bapak Ibu tidur, ini gula tetap dipakai buat apa? Buat perbaikan otot yang rusak karena angkat beban. Jadi gulanya dipakai 24 jam kalau Bapak Ibu olahraga otot. Itu dia alasannya kenapa Bapak Ibu yang kena diabetes tipe 2 wajib olahraga otot setiap hari. Olahraganya apa dok? Olahraga otot. Saya ajarin olahraga otot Bu, cuma 3 gerakan Bu. Gampang banget. Cuma 3 gerakan Bu saya ajarin. Yang pertama olahraga otot untuk orang diabetes. Jongkok naik, jongkok naik. Namanya apa itu? Squat. Yang pertama. Yang kedua, dorong lepas. Dorong lepas. Apa itu? Push up. Push up yang kedua. Yang ketiga, pull up. Tarik badan. Pelan-pelan lepasnya. Tarik badan. Ya. Namanya pull up yang ketiga. Gerakan ini Bapak Ibu, 3 gerakan diulang 2 kali. Squat, push up, pull up. Sehari cuma 6 gerakan Bu. Gampang. Ya, jadi gerakan cuma ada 3 gerakannya Bu, diulang 2 kali. Gampang kan? Squat, push up, pull up. Lalu lakukan lagi squat, push up, pull up. Cuma 6 gerakan sehari, diulang terus tiap hari. Gampang. Oke. Bebannya semana? Bebannya adalah 12 kali tidak kuat lagi. Itu beban yang pas. Silakan ya. Itu dia olahraga beban. Orang kena diabetes, protokol nomor 3 adalah olahraga beban setiap hari. Sebenarnya tergantung tujuan. Kalau Bapak Ibu kurus, Bapak Ibu misalnya kurus mau naikin berat badan, berarti mesti naikin massa otot. Berarti seminggu cukup 2-3 kali. Kalau Bapak Ibu-ibu misalnya, ibu-ibu nggak mau naikin otot, cuma mau kencengin badannya, berarti olahraga setiap hari. Ya, jadi beda, ada 2 metode olahraga otot. Mau ngencengin otot aja setiap hari. Kalau mau nambah massa otot supaya ototnya besar, seminggu 2-3 kali. Kenapa? Karena kalau otot besar itu Bapak Ibu mesti istirahat. Mesti beristirahat supaya ototnya nambah, ya kan? Baru Bapak Ibu nambah massa ototnya supaya naik berat badan. Itu tujuan. Oke, next kita lanjut ke protokol diabetes nomor 4. Protokol diabetes nomor 4. Yaitu makannya yang rendah glycemic index. Makannya Bapak Ibu yang rendah glycemic index. Contohnya apa dok? Makanan rendah glycemic index. Contohnya adalah beras hitam. Beras hitam Bapak Ibu, ini kadar glycemic indexnya 42. Yang kedua alpukat. Ini alpukat termasuk buah, tapi tidak manis rasanya. Nah, ini dia buah yang tidak manis, alpukat. Nomor 3, telur. Sama kuningnya, bagus kuningnya, ya dimakan. Ini adalah contoh makanan yang tidak menaikkan gula darah, alias rendah glycemic index. Lainnya apa pada lainnya? Google. Silakan Bapak Ibu Google apa aja. Makanan rendah glycemic index. Google keluar, gampang. Ya, di dunia Bapak Ibu, dari kutub utara sampai kutub selatan, banyak ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa makanan. Silakan Bapak Ibu pilih sendiri mau yang mana. Ya, saran saya adalah pilih makanan yang kadar glycemic indexnya di bawah 40-an.
di bawah 40-an. Ya, kalau di Google itu 55 udah termasuk rendah glycemics. Kalau saya 55 masih ketinggian. 40-an ke bawah silakan dimakan. Ya. Di Google aja, Bu. Gampang kan, Bapak Ibu. Next, protokol diabetes nomor 5. Protokol diabetes nomor 5 adalah intermittent fasting. Intermittent fasting. Apa itu intermittent fasting? Intermittent fasting itu adalah Bapak Ibu puasa intermittent. Caranya gimana, Dok? Caranya begini. Makan pagi, makan siang, makan malam. Skip makan malam. Jadi makan pagi, makan siang, lalu nggak makan lagi malamnya, makan lagi besok pagi. Namanya intermittent fasting. Atau skip makan pagi, makan siang, makan malam, lalu nggak makan, makan lagi besok siang. Ini namanya intermittent fasting. Jadi Bapak Ibu tidak makan itu selama 16 sampai 20 jam setiap hari. Ya, lakukan, Bu, setiap hari. Minum masih boleh minum. Ya, minum masih boleh, makan aja yang nggak boleh. Ya, namanya intermittent fasting. 16 jam sampai 20 jam puasanya. Oke? Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya gula di luar habis. Supaya gula di luar habis buat bikin tenaga. Ya, dan membiasakan tubuh manusia, tubuh kita itu pakai tenaga bukan hanya dari gula. Dari lemak bisa juga. Ya, jadi membiasakan tubuh kita itu bermetabolisme bikin tenaga itu bukan hanya dari gula, tapi dari lemak. Ya, silakan Bapak Ibu. Namanya keton ya. Oke? Protokol diabetes tipe 2 sudah selesai. Gampang, Bu, nggak sampai sejam saya ngomong. Cuma 40 menit. Saya bahas penyebab, saya bahas tesnya, bahas protokolnya. Cuma 40 menit. Ini protokol paling mudah, Bu, sedunia. Protokol diabetes dokter awet muda. Paling mudah. Dan dijamin, orang kena diabetes tipe 2 dijamin normal kembali menjalankan protokol diabetes 5 poin tadi. Berapa lama protokol turunnya? 6 bulan. 6 bulan Bapak Ibu menjalankan protokol diabetes dijamin normal kembali gulanya. Oke Bapak Ibu, untuk obat gimana, Dok? Untuk obat diabetes selama menjalankan protokol diabetes apakah diminum? Silakan diminum, Bu, kalau tinggi. Makanya tes gula darah setiap hari. Kalau nggak tinggi nggak perlu diminum. Ya, gampang itu.